Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, kita langsung ke materi ya. Tapi sebelum itu seperti biasa deh, yang yang lagi punya banyak hajat, banyak impian, tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa bersyukur ya, apapun yang menjadi masalah yang Anda hadapi saat ini, kondisi Anda bagaimanapun tetap bersyukur ya. Dan sekali lagi saya katakan, jangan lupa tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Seperti biasa ya, berkali-kali saya sampaikan, jadikan saja video kolom komentar saya ini sebagai scripting doa Anda. Jadi gitu saya upload, atau setiap Anda melihat video yang saya upload di YouTube, nah Anda langsung ke kolom komen dan langsung ketikkan doa Anda, hajat Anda apa di situ. Dah, jangan pikirkan apa iya, dari mana jalannya. Nah, anggap saja itu bagian dari ikhtiar Anda yang insya Allah nanti kedepannya itu pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baik teman-teman, sebenarnya hari ini kita lagi-lagi bahas masalah hutang ya. Dan ini sebenarnya kalau kita bahas masalah hutang ini kan nggak ada selesainya ya. Apalagi tiap hari yang bertanya ke saya itu, iya semuanya itu berkaitan dengan hutang. Dikejar-kejar hutang, mentok, kemudian dimaki-maki, dimarahin, bahkan ketakutan dalam menjalani kehidupan karena beban hutang itu. Ada sih beberapa pertanyaan yang memang menurut saya ini perlu saya ulang kembali ya. Ya buat teman-teman semua, kalau merasakan yang ingin saya sampaikan ini solusi dari saya dan ini sesuai pengalaman saya. Yakni apa? Mentok. Ada yang bertanya ke saya itu begini, Pak, saya sudah mentok, saya sudah nggak ngerti apa-apa lagi, harus bagaimana. Besok hari saya harus membayar uang 2.400.000 di satu tempat. Di satu tempat lagi saya harus bayar 5 juta sebagai utang saya. Di satu tempat lagi saya harus bayar koperasi sekitar 1 juta sekian, 1.300.000 tuh. Jadi kok di total tuh hampir 10 juta. Itu harus ada besok Pak Ustadz, dan sementara saya nggak ada uang sama sekali. Saya sudah diancam, saya sudah berusaha untuk ke teman, ke saudara, tapi nggak ada. Tolong apa yang harus saya lakukan, Pak? Nah, dalam kasus masalah ini kan ini sudah mentok ya. Sudah mentok. Dia sudah coba ikhtiar, pinjam ke teman, pinjam kemana-mana, tapi nggak ada hasil. Jadi sehingga yang dia rasakan itu ketakutan, kebingungan. Nah, saya katakan itu wajar, pastilah ketakutan, apalagi kita diancam, dan karena memang kan itu kewajiban kita dan memang harus kita bayar. Tapi tenang aja teman-teman semuanya. Yang perlu dipahami itu pertama gini, dan ini berkali-kali saya sampaikan, tolong pahamin ini ya teman-teman semuanya. Pertama, kalau Anda di posisi yang menurut Anda benar-benar terpuruk dan benar-benar sulit menurut Anda yang Anda rasakan, pahami dulu, ini yang paling penting teman semuanya, supaya kita ada penguat, ada keyakinan, ada penyemangat diri kita. Apa itu? Bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapin, itu artinya kita mampu. Itu dulu teman-teman yang perlu dipahami. Pahamin itu dulu, bahwa sesulit apapun masalah yang kita hadapin, insya Allah pasti kita mampu menghadapinya. Kenapa? Karena itu sudah diukur sama Allah, bahwa Allah tuh nggak mungkin ngasih cobaan, ngasih masalah di luar batas kemampuan kita. Maka munculkanlah rasa optimis, rasa yakin. Insya Allah aku pasti bisa. Sudahlah, ada Allah. Bismillah ya Allah, nggak mungkin Allah itu kasih ujian, kasih masalah di luar batas kemampuan. Itu dulu yang paling penting. Itu harus dipahamin supaya kita nggak bener-bener down, kita nggak bener-bener nyerah, nggak bener-bener takut. Walaupun sebenarnya rasa takut itu tetap ada, tapi paling tidak kita punya penyemangat diri bahwa setiap masalah apapun itu, insya Allah pasti aku bisa melewatinya. Karena itu sudah ketentuan dari Allah, bahwa nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuannya. Itu yang pertama, bahwa ingat bahwa kita pasti mampu. Kamu pasti mampu, itu yang paling penting. Kalau kamu nggak berpikir ke sana, maka yang terjadi kamu akan benar-benar down, drastis down, ketakutan, gemetar, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak punya penguat. Nah, salah satu penguatnya itu tadi, pahami bahwa masalah apapun yang hadir dalam diri kita itu, ingat, satu kuncinya bahwa kita pasti mampu menghadapi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selalu katakan ya, bahwa kalau sudah mentok, Anda sudah berusaha ke sana ke sini, cari solusi, cari pinjaman, nggak ketemu, stop, jangan paksa. Kenapa saya katakan, dan ini sesuai pengalaman saya, kalau sudah begitu, saya selalu katakan, kira-kira bahasa Allah tuh begini, ente itu nggak bisa menyelesaikan masalah, ente itu nggak bisa
dapat solusi. Sini datang padaku, aku bisa selesaikan masalahmu, aku akan beri solusi, aku akan berikan solusi kepadamu dalam hidupmu. Nah, kira-kira begitu pernyataan Allah. Nah, intinya kalau Anda sudah mentok, Anda jangan paksakan diri. Begitu masalah datang dan Anda kebingungan, pertama yang Anda ucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Atau gini, saya dulu ya kalau sudah, bahkan sampai sekarang kalau misalnya saya terbentur terhadap masalah itu, yang saya katakan dalam hati itu, langsung saya tarik nafas, saya katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya aku milikmu dan akan kembali kepadamu. Masalah ini hadir karenamu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Aku nggak mampu ya Allah, semua aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu yang saya lakukan dan itu yang saya ucapkan. Dan apakah saya diam di situ? Tidak, saya tetap melakukan apa yang bisa saya lakukan. Saya tetap cari berikhtiar pelan-pelan gitu ya, dengan terus banyak berzikir, dengan terus banyak bersolawat kepada Rasulullah, supaya target yang saya buat itu adalah bagaimana pikiran dan hati saya nggak panik, nggak ketakutan, nggak gelisah. Saya ciptakan bagaimana pikiran dan hati itu tenang dulu, karena solusi itu akan hadir ketika hati dan pikiran kita tenang. Nah, Anda pun bisa lakukan itu. Kalau Anda nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa mengontrol pikiran, yang terjadi Anda panik, Anda kebingungan, Anda ketakutan, Anda gemetar. Makanya saya banyaknya orang dia putus asa bahkan sampai bunuh diri, bisa jadi karena tekanan hidup, tekanan masalah, beban yang sangat berat di pikiran dia. Akhirnya saking beratnya dia paksa memikirkan itu, akhirnya dia ngambil jalan pintas, mati bunuh diri. Kenapa? Itu bisa sampai pada mental kita, jiwa kita. Ya, Anda jangan seperti itu. Pertama, seperti yang tadi saya sampaikan ya, pertama Anda benar-benar harus ingat kata-kata saya ini ya, bahwa setiap masalah yang hadir ke dalam diri kita, yang kita rasa itu berat, ingat bahwa kita pasti mampu melewatinya, pasti bisa melewatin itu semua. Karena nggak mungkin Allah kasih ujian di luar batas kemampuan. Itu dulu jadikan penyemangat. Nah, yang kedua, kalau sudah Anda benar-benar sudah mentok, sudah nggak ngerti sebagai, libatin Allah, kembalikan semuanya ke Allah. Kembalikan, jangan sampai tekanan-tekanan hidup, tekanan beban hutang itu Anda nggak bisa mengontrol, akhirnya Anda putus asa, ngambil jalan pintas sampai bunuh diri. Jangan, langsung segera balikkan ke Allah. Kita tuh nggak bisa maksa harus sesuai dengan keinginan kita. Di posisi seperti itu, kita bahkan solusi itu udah ditutup. Maksudnya nggak dibuka tuh sama Allah, ditutup tuh sama Allah. Tutup itu artinya apa? Itu tanda bahwa Allah itu ingin menolong dan Allah ingin kasih cara lain buat Anda kalau Anda benar-benar memahami itu. Makanya saya katakan ke Allah dulu. Tetap selalu saya katakan ke Allah, karena Dia yang mengendalikan segalanya. Anda sholat dulu, Anda minta ampun dulu, Anda berdoa dulu, Anda sholawat dulu. Setelah itu pasrahkan. Kalaupun Anda tetap nggak tenang, Anda khawatir, Anda cemas, perbanyak berzikir, istighfar, astagfirullahaladzim, atau Anda bisa bersolawat, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting hati dan jiwa raga kita tetap bergantung sama Allah, apapun yang terjadi. Kalau Anda makin maksakan diri, begini, nggak bisa teman-teman semuanya, percaya deh, nggak bisa. Jangan satunya sudah hadapin, terima apapun yang terjadi. Yang penting kita sudah berdoa ke Allah, yang penting kita sudah minta ke Allah. Apapun hasilnya itu urusan Allah, bukan urusan kita lagi. Karena wilayah kita tuh hanya sebatas doa dan ikhtiar, selebihnya urusan Allah. Nah, Anda pun lakukan itu. Kalau Anda memaksakan diri, terus memikirkan kepanikan itu, gimana ya besok, gimana ya memang benar pusing, ya memang benar kita ketakutan, kita cemas, kita berpikir, oh nanti rumah disita, nanti dipermalukan, nanti dimaki, nanti di segala macam. Itu pasti terjadi dalam pikiran kita. Tapi apakah kita harus berpikir ke sana terus, sementara kehidupan harus kita jalanin? Kalau Anda memaksa terus berpikir ke sana, yang terjadi Anda ketakutan, Anda cemas, Anda gelisah, nggak tenang. Ya memang benar tetap nggak tenang. Tapi saya katakan libatkan ke Allah, nggak ada cara lain, banyak berzikir sama Allah, walaupun solusi belum kita ketemukan, tapi paling tidak kita benar-benar berlindung itu pada Allah. Banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah, banyak-banyak berdoa sama Allah, supaya Allah berikan ketenangan, yang insya Allah kadang-kadang ya justru kalau kita benar-benar memasrahkan semua urusan itu ke Allah, justru keajaiban itu banyak terjadi loh. Bisa jadi yang penagihnya yang tadi yang ngancam besok mau datang, akhirnya dia nggak datang. Yang tadinya dia galak, akhirnya nggak galak. Pokoknya banyak cara deh.
Yang penting itu teman-teman semuanya, berlindunglah pada Allah, mintalah kepada Allah, segalanya itu ke Allah, supaya kita ditolong, supaya kita dikuatkan. Kalau Anda berharap semuanya itu harus sesuai dengan keinginan, nah ini yang membuat kita makin stres, membuat Anda makin gak karuan berpikirnya, aduh gimana ini, aduh gimana ya. Pertama yang harus Anda pahami adalah ciptakan ketenangan dulu, jangan panik, pasrahkan semuanya ke Allah. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.